I got these fresh eyes. Selamat pagi Pak, saya akan dari Pulau 2 akun 1. Hari ini saya tuh mau mencoba sistem view tentang data-data penjualan dari alat tulis, tepatnya di Gramedia Pascal. Nah, saya mau coba dulu untuk coba tanya dulu di sana, siapa tahu bisa. Nah, sekarang saya ini sudah sampai di Gramedia. Saya coba tanya. Kita tahu pegawai di sini tuh tahu berapa data penjualan alat-alat tulis seperti pensil, penghapus, bolpen, tentunya kan anak zaman sekarang yang sekolah itu pakai alat-alat itu. Langsung dicoba aja. Ya, saya akan ada yang ada ingin saya ini untuk interview tentang data penjualan alat tulis. Boleh silakan. Untuk alat tulis yang pertama itu dari tutor pensil, itu dari ada pensil, penghapus, sama bolpen. Ya. Nah, itu masing-masing datanya berapa? Oh, kalau untuk dari paper itu dari apa namanya penghapus yang hapus itu biasanya kejualnya bisa 25 piece ya. Terus kalau dari bolpen sekitar 20-an, 20. Terus kalau yang pensil ya, kalau dari pensil 35-an. 35 Ya. Lalu kalau dari pensel masuk untuk pensel bolpen penghapus. Nah, kalau dari pentel dari penghapus 20. Terus kalau bolpennya 15. Terus kalau yang terakhir pensilnya itu kan pentel adanya mekanik ya. Mekanik 2B kita lumayan banyak 20. MNG dari pensel bolpen penghapus serta apa aja? Ini paling bawah di antara itu ya. Kalau dari penghapus paling antara 15. Terus kalau dari bolpennya ya 20. Terus yang terakhir pensilnya paling sekitar 13-an yang Baik, terima kasih ya Mas. ya. Baiklah, selanjutnya ini adalah bagian dari pembahasan untuk mengerjakan soal dari nomor 3. Pertama-tama kita telah mengetahui untuk data dari wawancara hasil dari alat tulis data penjualan itu tertera seperti ini dalam tabel, yaitu dengan harga yang sudah diambil dan dicantumkan dari video. Lalu juga data penjualan hasil dari wawancara bersama tokoh dari Gramedia Pascal, dan ada hasil penjualan dari hasil kalian adalah harga dan banyaknya alat tulis yang terjual. Di sini kita perlu membuat persamaan untuk menyelesaikan soal di nomor 3. Di sini mengapa ada bagi 100? Nah, di sini saya melihat ada angka yang terbilang cukup besar untuk di soal 3A ini, karena kan kita mencari dari harga, persamaannya dari harga dan juga hasil penjualan. Di sini terdapat 2 angka di belakang itu adalah huruf 0. Maka untuk menyederhanakan angka tersebut saya bagi dengan 100 semuanya, maka mendapatkan 3 persamaan seperti ini. Sebelumnya untuk X, Y, dan Z itu merupakan permisalan dari misalnya untuk merek A atau Faber-Castell saya anggap itu X. Lalu untuk merek Pentel itu saya anggap itu merek Y. Lalu untuk merek C atau di sini merek MNG saya anggap dengan Z. Ini terdapat dari 11.500 saya konversi setelah pembagian menjadi 115, 110Y, 60Z, dan 5.975 dari hasil penjualan. Lalu pertama-tama kita perlu untuk mengurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua seperti ini. Nah, untuk pengurangan seperti ini tentunya memerlukan sebuah disamakan dulu salah satu untuk mengeliminasi dari salah satu variabel ini. Contohnya di sini saya ingin menghilangkan variabel Z, maka saya perlu menyamaratakan kedua persamaan ini dengan mengalihkan dari kedua persamaan tersebut. Bisa dilihat di sini hasilnya. Untuk 60 dikali 35Z pastinya akan sama dengan 60 dikali 35, yaitu 2100Z, dan dipulangkan hasilnya habis untuk yang ini. Lalu selanjutnya untuk yang X dan Y, 65X dan 35Y menjadi 3900X dan 2100Y. Lalu ada 115X dan 110Y menjadi 4025X dan 3850Y. Lalu saya kurangkan X dan Y nya,
4025 dikurangkan 3900 menjadi 125x. Dan lalu untuk yang Y nya 3850 dikurang 2100Y, hasilnya 1750Y. Untuk hasilnya juga saya kurangkan menjadi 209 125 dikurang 205 800 menjadi 3325 untuk menjadi persamaan 4. Lalu selanjutnya saya kurangkan persamaan kedua dengan persamaan ketiga. Misalnya saya tentunya akan menghilangkan variabel Z juga, karena untuk persamaan 1 dan 2 saya hilangkan variabel Z nya. Lalu di sini saya melihat bahwa perlunya juga mengalihkan angka di sini juga agar penyebut dari kedua pihak ini itu sama. Contohnya di sini ada 40 dan 35. Maka saya kalikan yang persamaan 2 ini 40 dan persamaan ketiga ini dengan 35 untuk sama ratakan persamaan ini. Maka 30 dikali 35 kali 40 hasilnya 1400 sama juga dengan yang atas. Lalu dilanjut dengan 250 275 dikali 35 hasilnya 8750 dan 9625. Dan begitu seterusnya dengan 40 dikali 65 2600x dan juga 40 dikali 35 yaitu 1400. Lalu dikalikan juga untuk hasil dari persamaan ini juga menjadi 137.200 dari 3.430 dan juga 9.925 dikalikan 35 menjadi 375. Lalu dieliminasi menjadi seperti ini. Mengapa ini minus? Karena ini dikurangkan bilangan atas lebih besar daripada bilangan kecil, maka hasilnya akan menjadi minus. Begitu juga dengan yang ini. Baik, maka ini adalah persamaan kelima dan saya lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah mendapatkan kelima persamaan tersebut dari data yang telah didapatkan dan saya juga telah menyederhanakan dari persamaan tersebut, maka selanjutnya saya perlu mencari salah satu variabel. Di sini saya ingin mencari variabel Y. Ketika ingin mencari variabel Y, maka tentunya saya perlu untuk menghilangkan variabel X dengan sistem eliminasi. Di sini, sebelum itu, jika saya ingin menghilangkan variabel X ini, saya memakai nilai yang di sini itu dengan positif, sehingga ketika dieliminasi dengan atau dikurangkan, maka dapat habis gitu. Maka persamaan 5 ini saya kalikan dengan min 1, maka terdampak semua di sini. Yang sebelumnya ini tuh ada minusnya, yang mana ini min 6150 maka berubah menjadi 6150, dari min 8225 menjadi plus 8225, dan ini juga ada minnya menjadi plus atau minnya hilang. Lalu kedua persamaan ini saya bagi dengan 25 untuk menyederhanakan angkanya menjadi seperti ini. Yang 125 dibagi 25 menjadi 5, lalu 1750 dibagi 25 menjadi 70, dan seterusnya sampai menjadi persamaan berikut. Lalu saya kalikan kembali untuk yang persamaan yang atas dengan yang bawah dengan angka dari variabel X ini. Di sini ada 5 dan 246. Maka 246 dikali 5 dan 5 dikali 246 akan mendapatkan bilangan yang sama, yakni 1230. Dan ketika dieliminasi maka habis. Lalu untuk 70Y dan 329Y itu menjadi 17.220Y dan 1.245Y. Begitu juga dengan hasil dari data hasil penjualan yang telah dibagi, telah dimodifikasi dengan angka-angka secara sederhana menjadi seperti berikut. 32.718 setelah dikalikan dari 133 dan 246, dan 8.407 dikali 5 menjadi 42.035.
Lalu ketika dieliminasi, maka yang ini tetap menjadi bilangan positif, yang ini menjadi bilangan negatif karena bilangan atas lebih kecil dari bilangan yang di bawah. Lalu setelah itu, untuk mencari Y, tentunya kita perlu menghilangkan angka yang ada berdampingan dengan Y ini, yaitu 15.575. Maka saya bagi kedua ruas menjadi seperti berikut: min 9.317 dibagi sama 15.575. Lalu hasilnya menjadi Y sama dengan Y sama dengan min 0,5982002247. Dan setelah mendapatkan nilai dari Y, saya substitusikan nilai Y ini ke persamaan keempat untuk mendapatkan nilai X. Di sini 1250-nya saya kalikan dengan nilai Y tersebut menjadi min 1046.85.363. Lalu ketika sudah didapatkan nilai tersebut, saya pindah ruaskan untuk mendapatkan variabel X yang ada di sebelah kiri dan angkanya di sebelah kanan. Setelah dipindah ruaskan, ini menjadi positif. Lalu ketika ditambahkan dengan 3.325 menjadi 4.321,85.393. Dan dibagilah dengan 125, maka X sama dengan 34,974.8.314. Lalu lanjut, setelah mendapatkan nilai X dan Y, saya carilah variabel Z nya juga, yaitu dengan mensubstitusikan nilai X dan Y itu ke persamaan pertama menjadi 115X. X-nya diubah menjadi 34, sekian dikalikan menjadi 4022, sekian, lalu plus 110 dikali min 0,5982247, dan hasilnya menjadi min 65,8022472. Nah, di sini saya akan mencari variabel Z. Variabel Z tersebut masih berupa angka 60Z di sini ya. Maka untuk mendapatkan 60Z sendiri di ruas kiri atau di ruas kanan menjadi salah satu saja, saya perlu menghilangkan angka tersebut ini, hasil dari pengulangan ini, menjadi ke ruas kanan. Maka didapatlah 2018 ini. Ketika saya kurangkan 4022 dengan 65, itu kan hasilnya itu pasti positif dong. Saya pindahkan menjadi min di sini, minus dikurangkan dengan 5.975, hasilnya menjadi sekian. Lalu saya bagi dengan 60 menjadi 33,644944, dan itulah nilai dari X, Y, dan Z atau dari berdasarkan harga variabel ABC atau merek ABC nya. Lanjut ke bagian yang 3B. Baik, selanjutnya itu untuk nomor yang 3B. Di bagian 3B ini saya diminta untuk mencari model-model persamaan dan nilai dari merek-merek tersebut. Di sini saya melakukan pemisahan lagi pada merek ABC dengan X, Y, Z sesuai dengan yang 3A tadi. Setelah disajikan juga data yang sesuai dengan hasil data wawancara sebagai berikut yang sudah saya rangkai dengan tabel. Lalu di sini saya membuat model persamaan sesuai dengan pemisahan X, Y, Z dari merek ABC tersebut menjadi 25 menjadi 25X, 20 menjadi 20Y, 15 menjadi 15Z, dan hasil penjualannya menjadi 97.900 perak di bagian kanan. Pertama-tama saya perlu untuk mencari nilai dari variabel Z. Mengapa? Karena itu sesuai dengan cara yang saya pakai, itu dengan mencari variabel Z terlebih dahulu. Pertama-tama
saya hilangkan terlebih dahulu variabel y-nya, karena di sini angka 20-nya sama, bisa langsung dikurangkan tanpa perlu disamakan. Nah, jadi habis, lalu 25 dikurang 35 menjadi min 10x, dan 15 kurang 13 2z, dan juga 197.500 dan 343 ini dikurangkan menjadi 254.500 menjadi persamaan keempat. Lalu selanjutnya di sini ada juga metode eliminasi selanjutnya untuk mencari persamaan kelima dari pengurangan atau eliminasi dari persamaan kedua dengan ketiga. Yang tadi kan persamaan pertama nih dengan persamaan kedua, maka saya lanjut dengan persamaan kedua dan ketiga. Di sini saya tentunya membuat agar variabel dari y itu sama dengan mengalihkan satu persamaannya dengan nilai yang berlawanan seperti ini. Untuk menghilangkan y itu kan berarti kita harus mengurangkannya kan tuh, eliminasinya di sini saya kalikan 15 dengan 20 dengan 15, hasilnya menjadi 300. Dan ketika 300 ketemu 300 dikurangkan ya hasilnya habis. Lalu untuk x dikalikan dengan nilainya, yaitu 30 dikali dengan 15 menjadi 125, 20 dikali 20 ya 400, lalu 13 kali 15 menjadi 195, lalu 20 kali 20 menjadi 400 lagi, dan seterusnya sampai dengan hasil penjualannya juga dikalikan. Maka setelah saya kalikan tersebut, saya eliminasi, maka tersisa 125x dan min 205z sama dengan min 147.000 dan 050, dan saya tentunya ingin menggunakan metode yang sama agar apa? Agar nilainya ini sama dengan x seperti yang ini. Ini kan 125x, sementara ini min 10x, saya ingin x nya hilang agar mendapatkan nilai z, maka saya kalikan persamaan tersebut dengan min 1. Lalu didapatlah persamaan 5 sebagai berikut. Kenapa di sini saya perlu kalikan min 1 sekali lagi untuk menghilangkan ini tentunya, karena di sini saya kalikan terlebih dahulu seperti berikut. Min 10 dikali 125 menjadi 1250, dan ini juga 1250. Mengingat ini minus, dan ketika ini dieliminasi dengan lambang minus, maka ini menjadi plus dan ini habis. Lalu 2 dikali 125 menjadi 250, lalu ini 105 kali 10 2050 dikurangkan menjadi 1800 dengan minus, karena angka 2050 itu lebih besar daripada 250, ya kan? Nah, di sini kedua ruas sudah mendapatkan nilainya, dan yang di sini juga hasil dari perkalian 125 dengan 154.500 dan juga 147 juta dikali dengan 10 itu dikurangkan karena bilangan di atas lebih kecil. Ketika dikurangkan dengan bilangan yang lebih besar daripada bilangan tersebut, maka hasilnya menjadi minus. Lalu di sini saya bagi nilai 115 juta ini dengan min 1800 ya, menjadi minusnya dapat hilang. Lalu ketika dibagi hasilnya menjadi 64.020,83333. Itu untuk nilai z. Selanjutnya saya akan mencari nilai x dan y nya untuk yang nomor 3D ini. Baiklah, karena kita sudah menemukan nilai z dan juga ada persamaan-persamaan tersebut, maka selanjutnya di sini saya perlu mencari nilai x dan y nya itu. Pertama-tama saya ingin mencari nilai x dengan melakukan metode substitusi dari persamaan keempat, yaitu min 10x plus 2y sama dengan 254.500. Lalu di sini saya substitusikan nilai 2y nya itu 2 dikali 64.020 sekian menjadi 128.041,66667.
Lalu saya pindah paskan dengan 254.500 menjadi minus, menjadi pengurangan seperti ini. Lalu hasilnya menjadi 126.458,333333. Lalu dibagi dengan min 10 agar mendapatkan nilai X yang hasilnya menjadi min 12.645,83333 dan seterusnya. Lalu di sini berarti tinggal tersisa variabel Y. Lalu saya menggunakan persamaan kedua. Lalu saya substitusikan nilai X dan nilai Z nya. Berarti tinggal tersisa 20Y dong, seperti ini. Nilai X nya itu ya min 12.545, sekian, dan juga 13 dikali Z nya itu 64.020 sekian. Hasilnya menjadi min 142.904,166, lalu 832.270,833, dan 20Y nya tetap diturunkan. Lalu ketika dua bilangan ini saya tambahkan, min dengan plus akan tetap plus karena bilangan plusnya lebih besar, menjadi 389.667 sama dengan 343.000 tetap turun. Di sini tentunya bilangan ini dipindah paskan ke kanan, lalu dikurangkan dengan 343.000 ini, hasilnya menjadi min 46,667. Kalau dibagi dengan 20, ingat ini masih min, maka nilai Y nya itu adalah min 2333,33335. Baik, sekian dari vlog saya dalam pembahasan tentang SPLTV di dunia nyata. Terima kasih.